Banjir bandang kembali menerjang lokasi wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Sejumlah kolam pemandian air panas dan 3 jembatan lulu lantah diterjang banjir bandang usai diguyur hujan seharian. Musnah Panjuran 13. Sapos-pose semuanya. Inilah rekaman video amatir warga beberapa saat usai banjir bandang menerjang Taman Wisata Alam Pancuran 13 Guci di Desa Guci, Kecamatan Bojong dan Desa Rembul, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Derasnya aliran Sungai Gung meluluh lantakan sejumlah kolam renang dan kolam rendam air panas, serta 3 jembatan di kawasan wisata Guci. Meski kerusakannya cukup parah, namun tidak ada korban jiwa. Sementara untuk penanganan darurat, Pemkab Tegal akan membangun jembatan bale untuk memudahkan aktivitas masyarakat dan wisatawan. Kondisi yang sekarang terjadi mungkin lebih berat daripada yang dulu pada saat awal Januari ya, akhir Februari ya, akhir Desember menjelang tahun baru. Kondisi yang dulu mungkin masih ringan karena hanya di aliran sungai saja dan hanya Pancuran 13 yang rusak, tapi yang terjadi sekarang ini ternyata lebih besar. Jembatan yang di Curug Jedor hilang, terus yang di 13 juga hilang, dan ini kami merasa prihatin dengan keadaan yang ini. Ini adalah yang kedua kalinya pasca banjir bandang akhir tahun lalu. Masyarakat menduga banjir terjadi akibat alih fungsi lahan di perbukitan lereng Gunung Slamet. Pasalnya, hutan lindung kini berubah menjadi lahan pertanian sayur mayur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan. Banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem terendam banjir. Ratusan rumah di perumahan Grand Texpia di Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat terendam banjir. Bahkan akibat banjir yang datang dadakan di perumahan ini membuat banyak warga tidak bisa menyelamatkan harta bendanya. Tercatat lebih dari 2.000 rumah di 6 desa di Kecamatan Ciasem, Subang terendam banjir. Banjir paling parah terjadi di Desa Ciasem Hilir yang mencapai 1.000 rumah. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Sebagian warga kini mulai mengungsi di sebuah yayasan dan rumah tetangga yang lebih aman. Warga pun berharap bantuan segera datang mengingat harta benda mereka telah ludes diterjang banjir. Tahu saya pulang kerja udah kayak gini keadaannya. Ganti-ganti Pak. Udah habis semua barang-barangnya, nggak ada yang tersisa. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Nggak ada. Nggak ada yang bisa. Sudah nggak bisa baik saja. Akibat dari meluapnya 2 sungai tentunya. Kemarin curah hujan yang sangat tinggi di wilayah barat yaitu Purwakarta, Pabuaran, dan Cipendei menyebabkan Kali Cijengol itu meluap. Kemudian dibukanya pintu air ini tentunya berakibat kepada luapan di perumahan Grand Texpia. Sudah 2 pekan banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah belum juga surut. Ketinggian banjir mencapai 1 meter, membuat warga harus mengevakuasi hewan ternak mereka. Warga Pati, Jawa Tengah yang terdampak pemeriksaan normalisasi Sungai Aek Doras di Kota Sibolga, Sumatera Utara terus dipercepat sebagai upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air pasca bencana. Normalisasi Sungai Aek Doras dilakukan melalui pengerukan sedimentasi dan pembukaan kembali alur sungai agar aliran sungai kembali lancar dan kapasitas tampung meningkat. Pendangkalan sungai terjadi akibat tumpukan material sedimen pasca banjir yang menghambat aliran dan berpeluang menimbulkan limpasan saat hujan lebat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pelaksanaan normalisasi untuk memastikan pekerjaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk mendukung percepatan pengerjaan, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II memobilisasi alat berat termasuk eskavator, buldoser, dan dump truck. Upaya ini diharapkan dapat menurunkan resiko banjir sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di sekitar Sungai Aek Doras.
setelah adanya pekerjaan ini ya kami merasa kami sudah menjadi lebih tenang Bang ya. Karena pekerjaan sudah dimulai dan sungai juga sudah mulai dalam Bang. Oke, harapannya Bang? Harapan saya sih ke depannya gak ada lagi bencana seperti ini supaya rumah-rumah warga juga aman, warga juga tenang hidup di sini Bang. Sebulan lebih pasca banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah daerah mengebut percepatan pemulihan dengan fokus pembersihan material bencana dan penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan pembersihan sedimen, lumpur, dan gelondongan kayu yang menumpuk di sungai serta permukiman karena berisiko memicu bencana susulan dan menghambat aktivitas warga. Untuk mempercepat pemulihan, Pemda juga menyiapkan dukungan alat berat serta skema pemanfaatan limbah kayu yang dapat digunakan warga membangun atau memperbaiki rumah. Sementara itu, sebanyak 256 unit hunian sementara ditargetkan rampung sebelum Lebaran dengan penentuan lokasi yang tetap dekat dari desa asal warga. Percepatan pemulihan ini diharapkan tidak hanya memulihkan akses dan aktivitas warga, namun juga memastikan pengungsi segera menempati hunian sementara sehingga tidak terus berada di tenda darurat pasca bencana. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam penuh kehangatan di Istana Kepresidenan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut pertemuan ini memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Prancis. Presiden Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Prancis Élysée, Paris, Prancis. Presiden Prabowo disambut oleh pasukan jajar kehormatan, kemudian disambut hangat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kemudian keduanya menuju Le Salon des Portraits untuk menikmati makan malam bersama usai menghadiri World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam kesempatan ini, keduanya juga membahas isu-isu global. Presiden Macron mengunggah momen pertemuannya dengan Presiden Prabowo di akun Instagram pribadinya. Ia menulis pertemuan ini semakin memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dengan Perancis.